Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pagi hari ini sebelum belajar kita diberikan kepahaman. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Anakku yang baik, kita pagi hari ini akan mempelajari tentang benda di sekitar kita. Di sekitar kita itu banyak sekali benda-benda yang ada di depan kita. Di rumah ada kursi, ada dinding, ada TV, ada alat-alat dapur, ada alat-alat kendaraan, dan banyak sekali yang ada di sekitar kita yang benda itu tentu harus disyukuri, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sajadah untuk sujud dan ruku, untuk sholat. Begitupun rumah tempat tinggal kita, begitupun pakaian kita, kesemuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, bukan untuk berbuat kufur, berbuat zalim, berbuat buruk, berbuat aniaya, berbuat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang-orang yang bersyukur tentu akan bahagia karena segala fasilitas hidup ini Allah telah berikan di dunia ini. Kita mau bernafas, diberikan oksigen oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa bernafas, bisa berbicara. Kita mau minum, ada air. Kemudian ada gelas, ada tempatnya. Semuanya itu diberikan oleh Allah SWT, dan semua yang ada di dunia ini, benda-benda itu akan terus berubah dari satu bentuk wujud ke bentuk yang lain. Air kalau dipanaskan dia akan menguap. Dipanaskan oleh api, dipanaskan oleh sinar matahari, dia akan menguap, dia akan pergi ke udara. Lalu di udara dia berkumpul menjadi yang namanya awan. Nah, kumpulan awan ini yang merupakan gas, ketika didinginkan, dia akan berubah mengembun menjadi titik-titik air. Itulah yang dikenal dengan hujan. Hujan turun ke bumi, ke pegunungan, ke sungai, ke dataran rendah, atau ke rumah kita, ke kantor kita bekerja. Itu semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua mengalami siklus dari air, laut, dipanaskan oleh matahari, lalu menguap, lalu menjadi awan, lalu mengembun, turunlah hujan. Begitu sampai hujan termasuk ke dalam bumi, dan di dalam bumi itu air tersimpan, kemudian menjadi sumber mata air yang jernih dan bersih, dipakai oleh manusia. Untuk apa? Untuk memasak. Bahkan manusia juga ingin merubah bentuknya dari air tersebut, diinginkan di kulkas, maka menjadi benda padat yang namanya es. Dan akhirnya kita tahu terjadi lagi perubahan bentuk dari yang namanya air menjadi es, dari cair menjadi padat. Itulah yang disebut dengan membeku. Kesemuanya itu, perubahan-perubahan itu dapat kita saksikan. Seperti yang pertama tadi, menguap, mengembun, mencair, dan membeku. Mudah-mudahan anak-anak bisa menyimak, memahami betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan benda-benda tersebut
kepada kita semua untuk beribadah kepadanya dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintahnya, yaitu diantaranya sholat, sujud, ruku, berdoa, berbakti kepada ayah bunda. Anak sekalian, tentu saja di dalam perubahan wujud tersebut, dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan yang namanya es, memerlukan yang namanya air, memerlukan namanya benda padat, benda gas. Kesemuanya itu tentu harus kita ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar agar apa yang ada ini bermanfaat. Kata Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang batil dengan ciptaanku. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Nah, kita sebagai manusia harus memanfaatkan daripada benda-benda di sekitar kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipakai untuk ibadah, disyukuri, maka tentu akan ditambahkan kebahagiaan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak yang baik terus belajar, mengamati, atau mengeksperimen, mencoba bagaimana peristiwa-peristiwa alam terjadi, lalu ambil sebuah kesimpulan, sebuah pelajaran untuk diambilkan kebermanfaatan buat kita semua dalam rangka bersyukur, beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.